Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang di Ibadah Pemuda Remaja GKI Rawamangun. Nah, kita bersyukur di tengah kondisi saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersekutu bersama lewat ibadah online ini. Tema ibadah daring hari ini adalah Create, Connect, Communicate, Collaborate yang diambil dari Roma 1 ayat 8-12. Sebelum memulai ibadah, teman-teman dipersilakan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita buka ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Kini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan Alkitab kita. Firman akan disampaikan oleh Om Milko. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ingin mendengarkan dan ingin belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, bukakan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan dan dibangun akan iman dan pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Topik kita hari ini adalah Create, Communicate, Connect, Collaborate. Hari-hari ini kita diminta untuk tetap tinggal di rumah karena ada wabah yang disebabkan oleh virus COVID-19. Namun melalui kejadian ini paling tidak ada dua hal yang kita bisa ambil. Yaitu yang pertama adalah bahwa kita semuanya terhubung, connected. Pada bulan Januari 2020, virus ini atau penyakit ini baru mewabah di satu negara, yaitu Cina. Tapi pada bulan Maret
2020, penyakit ini atau virus ini sudah menyebar kepada lebih dari 150 negara di seluruh dunia dan menjadi suatu pandemik. Dan tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa berkata bahwa dirinya kebal dari ancaman ini. Negara-negara yang tadinya berjauhan atau bahkan bermusuhan pada akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa sendiri untuk memerangi virus ini. Contohnya adalah Italia, Spanyol, bahkan Amerika Serikat yang sudah meminta bantuan kepada negara lain untuk menghadapi masalah ini. Yang kedua adalah karena wabah ini kita diminta untuk tetap tinggal di rumah. Tapi meskipun demikian, kita masih bisa melakukan aktivitas yang mungkin nggak pernah kepikir oleh kita sebelumnya kalau virus ini nggak ada dalam keadaan yang normal. Istilah yang marak akhir-akhir ini adalah work from home, study from home, video conference, adalah hal-hal yang harus kita kerjakan agar kita tetap produktif. Kata kunci untuk aktivitas ini adalah konektivitas. Nah, ini cocok untuk topik kita pada hari ini. Rasul Paulus dalam bacaan kita memberikan contoh bagaimana cara untuk menciptakan suatu hubungan, memelihara suatu hubungan, dan pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan orang lain. Kota Roma adalah kota yang belum pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Kota ini sangat menarik hati Rasul Paulus karena telah tersiar kabar tentang iman jemaat ini di seluruh dunia. Tapi siapa yang sebelumnya sudah memberitakan Injil di sana? Dalam Alkitab tidak ada penjelasan yang lengkap dan detail tentang hal ini. Ada yang menduga jemaat ini dibangun oleh orang-orang yang percaya pada waktu Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta di Yerusalem. Kita bisa baca kisahnya di kisah para Rasul 2. Ada juga yang bilang ini adalah hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus kepada Priscilla dan Aquila waktu mereka bertemu di Korintus. Kisah ini ada di kisah para Rasul 18 ayat 2. Namun yang menarik adalah bahwa Rasul Paulus di dalam surat ini datang pertama-tama memperkenalkan diri sebagai hamba Kristus Yesus yang kemudian dipanggil menjadi rasul. Dia mengucapkan salam, mengucapkan berkat kepada jemaat di sana. Kemudian dia katakan dia selalu mengingat di dalam doanya dan betapa dia ingin datang ke Roma. Ini adalah satu hal yang menyejukkan untuk memulai suatu hubungan, kan? Nah, dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini menjadi satu surat yang sangat penting di dalam Perjanjian Baru karena ini menerangkan konsep-konsep teologis yang sangat dalam. Dan surat ini juga menggambarkan betapa Rasul Paulus ingin agar jemaat di sana memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan, meskipun dia belum mengenal mereka secara pribadi. Dan di akhir suratnya, Paulus kemudian mengirim salam pada orang-orang di sana yang sudah dikenalnya lebih dahulu, yang membantu dia dalam pekabaran Injil. Teman-teman, hari ini kita diminta untuk kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Pada zaman dahulu, Rasul Paulus sudah melakukan itu, tapi dia melakukannya dari dalam penjara. Bagaimana caranya dia bekerja? Melalui tulisan-tulisan. Tubuhnya memang terbatas ruang geraknya, namun buah pekerjaan Paulus tidak terbelenggu oleh dinding penjara. Melalui tulisannya, ia bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan, menguatkan iman mereka yang lemah,
memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, memberikan pertolongan bagi mereka yang dalam kekurangan. Hasilnya adalah pertumbuhan jemaat melalui orang-orang yang membaca suratnya. Melalui komunikasi seperti ini, terciptalah suatu kolaborasi. Demikian juga dengan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diminta untuk membangun hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain melalui penyampaian hal-hal baik kepada orang lain. Baik melalui tulisan ataupun ucapan, baik di dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata maupun di dunia maya melalui media elektronik atau media sosial. Lihatlah betapa banyak hoax dan konten-konten yang gak berguna yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ikut menyebarkannya? Mari kita mengevaluasi diri, bagaimana cara kita membangun dan memelihara hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Ingatlah satu hal yang saya sudah sampaikan juga di awal tadi, bahwa kita semua terhubung. Kita semua terkoneksi. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Apa yang kita sampaikan atau apa yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, sedikit banyak akan mempengaruhi orang lain. Karena itu, pergunakanlah hari-hari yang ada ini dengan memberikan hal-hal yang positif dan membangun serta memelihara hubungan yang baik dengan sesama, dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang-orang yang kita ketemui di sekeliling kita. Saat tubuh kita terbatas ruang geraknya saat ini, tapi ide dan karya kita gak terbatas. Itu pilihan kita. Karena itu saya mengajak kita untuk hidup yang berintegritas. Apa maksudnya? Yaitu antara perkataan dengan perbuatan harus sama. Jika perkataan kita baik, perbuatan kita juga harus baik. Jika perbuatan kita di dunia nyata baik, maka perbuatan kita di dunia maya juga harus baik. Jika kita melakukan hal yang baik, maka orang lain juga akan merespons yang baik kepada kita. Demikian seterusnya, sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk membuat suatu kehidupan yang lebih baik. Sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa Tuhan mau supaya kita bersama-sama menjadi anak terang, menerangi dunia yang gelap ini, dan menjadi berkat serta memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Om Milko. Sebagai pemuda remaja Kristen, kita diminta untuk menggunakan medsos sebagai alat membangun relasi yang positif, penuh kebaikan, dan membawa damai. Mari kita berkomitmen untuk membawa dalam setiap tingkah laku kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita dan kembali pada ibadah kita yang sesungguhnya, marilah kita menyanyikan lagu Damai di Dunia.
keputusan dan berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu teman-teman.